datang kembali teman-teman. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja dan masih semangat untuk mengikuti perjalanan kita di video hari ini ya. Sedikit berbeda dari video saya biasanya. Kalau biasanya itu kan saya bawain kalian jalan-jalannya pakai sepeda gitu ya. Nah, sekarang saya bawain kalian itu pakai kendaraan bermotor. Bukan bermaksud untuk pindah genre jadi motovlog ya, bukan. Tetapi karena kondisi kali ini saya mau ajakin kalian itu ke pusat kota dan belanja bersama ibu saya. Gitu aja sih, nggak lain-lain. Makanya saya nggak pakai sepeda karena mau belanja. Gimana mau pakai sepeda kalau mau belanja gini ya kan, pasti bawaannya nanti banyak gitu lah ya. So enjoy aja teman-teman perjalanan kita ini. Kalau sebelumnya kan di kota Padang Sidempuan itu sepi ya, dan tidak terlihat apa-apa gitulah ya, kosong, nggak ada kehidupan. Nah sekarang ini di satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya nunjukin ke kalian bagaimana kondisi di kotanya saya. So enjoy dan nikmatin aja perjalanannya. Dan mungkin sih bakalan dipotong sedikit-sedikit aja lah ya di bagian-bagian yang nggak perlu. Nanti bakalan dipotong. Ini real, nggak bakalan saya nambah-nambahin, kurang-kurangin. Inilah kondisinya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. So enjoy. Nah, setelah sampai di pusat perkotaan nih, saya berusaha untuk nyari tempat parkiran. Kan biasanya sih kalau saya itu parkirinnya di bang sumut saya, tempat saya biasa melatih anak-anak untuk karate. Namun karena akses jalannya susah untuk ke dalam, jadi saya mutusin untuk parkirin kendaraan saya di tempat komersil di depan ruko Stars dan jajarannya gitu lah ya. Saya nyari tempat, saya cari lokasi, saya jumpain abang-abangnya, terus saya parkirin deh kendaraannya. Setelah saya parkirin, langsung aja nggak basa-basi lagi, saya jumpain ibu saya lagi untuk ya belanja untuk bekal di Hari Raya Idul Fitri. Sob, ini videonya saya percepat ya. Pertama sih saya kepikirannya kalau pasar itu bakalan sepi karena ada PSBB juga kan ya. Nah, jadi itu sebenarnya 180 derajat berbeda dari yang saya pikirin. Rame banget sob, mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, masih banyak aja di pasar. Ya even ada yang memakai masker, ada yang tidak memakai masker. Yang berdagang juga banyak sob. Ada yang ya macem-macem lah yang dagangannya. Terus saya sama ibu lanjutin lagi jalan karena kita itu mau nyari ya bekal untuk Idul Fitri aja kan. Ikan kering kayak gitu aja sih, ikan asin kayak gitu kan, buat nambah-nambah. Karena rame nih, saya mutusin untuk motongin jalan aja lah. Terus kalian enjoy aja, nikmatin perjalanan yang dibawain ibu saya. Ini ibu saya yang pakai jilbab hitam. Oke sob, di sini kita bakalan jumpa salah satu senior saya di kelompok studi ekonomi Islam, namanya Bang Dayat Caniago. Beliau lagi dagang daging. Seperti biasa sih kalau kita di sini ada tradisi kayak itu, kebiasaan sih jatuhnya. Sebelum bau Hari Raya Idul Fitri, kebanyakan orang itu bakalan masak daging buat belanja bang, dimakan di hari Idul Fitri. Enjoy. Orangnya tuh kalian bisa enjoy itu Bang Dayat ya gue ya, yang tadi sama anak-anak. Karapak. Nggak bisa bang. Amin amin. Bang lanjut bang. Terus saya lanjutin karena ibu saya juga udah selesai belanja. Nah kita cuma belikan seperti ini ya sih. Hal yang saya senang dari ibu saya itu adalah setiap kali ibu saya itu membeli sesuatu selalu dikatakan tabusan dah, ataupun selalu mengatakan seperti sekilas akad itulah, biar halal aja sih. Senang banget sih sama yang kayak itu. Terus kami lanjut perjalanan teman-teman. Lupa deh mau beli apa lagi, tapi enjoy, kalian nikmatin aja videonya. Inilah kondisi satu hari sebelum Lebaran di kota Padang Sidempuan. Pasarnya rame sob, rame, nggak lagi ramenya. Nah, ibu saya juga unik sih. Setiap melihat temannya ataupun keluarga yang jualan, ya nggak bisa nggak, pasti
pasti dibeliin aja barang dagangannya. Seperti ini contohnya. Tadi udah beli itu daun subang pre. Ya karena sahabat aja. Jadi walaupun sedikit pasti dibeli kalau dari ibu Nama saya. tingkati. Hal unik lain yang kita dapatin kalau kita itu belanja dengan ibu kita adalah seperti biasa sih, the power of mama. Nggak bisa nggak kalau nggak ngenawar, nggak bisa nggak kalau nggak milih-milih. Ini sob yang unik. Ketika saya nemenin ibu saya, ada seorang anak yang penasaran karena saya masang kamera di kepala kan. Dia nengokin aja. Terus saya putusin deh buat ajak dia bicara. Kalian dengar ya, waktu saya ajak dia bicara itu diam aja. Ayo, bicara aja. Bengong aja, dia nggak tahu kenapa. Pokoknya dia diam aja udah, nggak mau baca bicara kayak gitu dianya. Terus kita beli bawang merah gitu kan untuk persiapan. Enggak, Mak. Mau goreng gitu kata ibu saya. Sob, di kota Padang Sidimpuan itu ataupun tradisi kan, kita itu di Tapanuli bagian selatan ya kayaknya. Satu hari sebelum lebaran itu biasanya banyak orang yang akan memasak lemang. Nah, lemang itu ini yang di bambu yang bisa kalian lihat, bambu ataupun biasanya kita masaknya di bulu ya. Kita sebutnya ini bulu, tapi bambu itu sih. Nah, biasanya orang-orang itu bakalan masak lemang yang ada di bambu itu dan ulame. Ulame itu dodol. Nah, tapi dodolnya nggak ada kita beli karena nggak ada yang jual kelihatannya. Kita hanya bisa jumpain lemang ini. Biasanya sih saya sama ibu bakalan buat lemangnya, tapi ya karena kondisinya lagi kayak gini ya kita mutusin buat beli aja lah udah. Hal unik yang dari lemang ini saya jumpain adalah ada varian rasa yang kita jumpain. Varian rasanya itu ada yang pulut seperti biasa ya, pulut putih. Terus di sini juga penjualnya itu buatin varian dengan jagung. Yang jauh sih kita nggak beli ya. Kami cuma beli yang pulut itu. Rasanya ini enak sob, kalian silahkan aja coba. Dan harganya ini variatif sesuai dengan besar bulunya. Jadi kalian bulu atau bambu saya lebih sering sekitar bulu sih. Harganya itu sekitar 40 sampai 50 ribuan. Kalian coba aja sob. Silahkan kalian belilah. Mama, ada beli uang. kemana? Ibu saya itu kalau belanja itu selalu nanya juga sama saya apa kurangnya. Dan kadang ibu saya itu bilang apa nanggol lo mak poken be. Next kita lanjut sob. Rame ya, kayak bisa lihat ramenya itu padatnya itu seperti ini. Sangat sulit untuk bergerak sob. Kami di sana itu nggak sampai 1 jam loh, nggak sampai 1 jam dan keringatan karena apa? Karena rame sob. Apalagi di waktu lokasi ini nih, saya harus nunduk karena harus menjagain kamera lagi kan biar nggak tersangkut atau tersandung di terpal warga yang jualan gitu. Ya biar nggak bosan juga, terkadang ibu saya juga sering bercanda sih sama pedagangnya. Ya kebetulan aja pedagang ini ibu saya kenal gitu. Kenalan ibu saya cukup banyak dengan pedagang-pedagang seperti ini. Aduh, Mak. Setelah dibeli, kadang saya juga iklan sih mau belinya. Beli ini nggak ya, beli itu nggak ya. Finally sampai diputusin sudah mau dibeli dan akhirnya we go. Kita next, kita lanjutin jalan buat mau pulang. Nah di sini nanti kita itu bakalan ngelewatin pusat perbelanjaan lagi masuk ke pasar Sangko Palgona. Karena sekarang itu kita masih di luarnya, masih di jalan umum. Ini sih masih di jalan raya sebenarnya yang dipakai warga untuk berdagang. Karena lebaran itu juga kalian mau lebaran, jadi badan jalan kayaknya di sini agak ditutup sih, jadi dipakai warga berdagang gitu. Udah sob, kita lanjutin jalannya. Kalian bisa lihat di sini banyak orang yang nggak puasa juga ya. Ya itu their choice lah. Nah ini dia nih, saya jumpa nenek nih. Nenek kandung. Jarak kamu roh. Mana mak kulit kiping atin. Ya, jarak. Tuh saya di kaca tuh. Halo. Yang gini nih ya. Ini tempat paling suram bagi saya. Walaupun saya udah besar kayak gini, ibu saya itu pasti selalu nawarin dia ada pesolok
selalu aja ditawarin soal mau beli sandal baru nggak, mau beli baju baru nggak, celana baru nggak, always aja ditawarin. Dan akhirnya fix kan dibawa ke tempat abangnya saya, ini namanya Bang Dapot, ditawarin sampai dirayunya sampai dibilang masih uang mau masih ada kok, belilah ya. Saya aja memang yang nggak mau buat beli sandal baru, ya kan. Always dirayu sama ibu saya buat Pandana saja kok. dasar itu ngerui ibu-ibunya memang ya. Hal itu ya lah yang kita rinduin dari Sudah pada ibu. walap deh. Betul. Next kami lanjut sob. Sekarang kami mau balik dan ini padat parah sob, parah. Nah kami mau balik. Nah tadi kita masuk dari sini juga kan, pulangnya dari sini pulangnya lebih parah sob, lebih padat. Lebih padatnya karena banyak orang yang mungkin belum terbiasa dengan one line. Jadi ya sembrautan gitu, ada yang kiri kanan. Orang-orang di sini belum terlalu teratur untuk menggunakan jalur kiri untuk berjalan. Jadi ya sembrautan kayak gitulah. Next kami itu pergi ke parkiran ngambilin kendaraannya saya dan kita putusin buat pulang karena udah capek juga di sana. Saya tinggalin ibu saya sebentar. Saya ambil kendaraannya. Agak sulit juga sob nemuinnya, soalnya gimana ya, dirapiin sama kang parkirnya juga. Akhirnya saya bantu geser-geser dia. Next saya hidupin kendaraan. Biaya parkir itu 3.000 sob, naik. Udahlah nggak apa, mau lebaran juga kan. Next kami itu lanjutin, saya bawain mutarin bundaran dan kami sama ibu pulang nih menuju rumah. Ya iyalah, mau kemana lagi kalau nggak ke rumah kan ya. Kita biasa jalur biasa, lewatin kantor wali kota, terus ke depan TK Kartika, terus ke Tugu Salak, terus ke jembatan Siborang, terus ke Tugu Perjuangan, Citamiang, dan next finally kita bakalan sampai ke Batu Nado dan sampai di rumahnya saya. Oke sob, segitu aja dulu mungkin ya untuk perjalanan kita di 1 hari sebelum lebaran ini sob. Semoga kalian terhibur dan bisa tahu bagaimana kondisi di Kota Padang Sidimpuan untuk 1 hari sebelum lebaran. Dan maaf karena berbeda dari konten-konten saya biasanya, karena ini ya ini dadakan kayak gitu aja lah ya. Thank you sob udah ngikutin perjalanan saya dan ibu saya hari ini untuk berbelanja di 1 hari sebelum lebaran. Semoga kalian terhibur. Kalau ada pertanyaan dan segala halnya buat saya di kolom komentar. See you.